Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhauna Angkasa Putra dari kelompok A8 dengan NIM 0023 143. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 1.2 milik saya. Yang pertama tentang cedera ACL. Nah, cedera ACL itu apa sih? Cedera ACL itu adalah adanya injury pada ligamen ACL milik kita. ACL itu adalah anterior cruciate ligament yang ada di artikulasio genu milik kita. Artikulasio genu itu merupakan bagian pada lutut kita. ACL itu terdapat pada bagian yang sudah ditunjuk putih ini. Kemudian berikutnya ini artikulasio genu tadi. Artikulasio genu sendiri itu disusun oleh tiga osa atau tiga tulang, yaitu ada os femur yang di atas ini, kemudian ada os tibia, dan juga ada os patella di bagian anteriornya. Untuk os fibula sendiri itu tidak termasuk artikulatio genu karena dia hanya menempel pada tibia, tetapi tidak termasuk dalam artikulasio genu sendiri. Berikutnya itu ligamennya. Untuk ligamen yang memperkuat dari artikulasi genu itu sebenarnya sangat banyak. Bahkan ada yang belum diketahui nama-nama ligamennya. Tapi yang paling kuat atau paling berperan itu adalah ada ligamen cruatium posterius, ligamen cruatium anterius, ini disebut juga PCL, ACL, dan juga ada ligamen patella, ligamen patella. Tapi sebenarnya tidak terlihat di sini. Kemudian ada ligamen-ligamen lain seperti ligamen kolateral fibular, kemudian ada kolateral tibial, atau juga ligamen transversus genus seperti ini. Ya, tapi yang paling berperan adalah PCL dan juga ACL. Untuk yang ACL ini, yang bagian depan itu nantinya akan eh, insersinya itu berada di intercondylaris medial. Sedangkan untuk yang ligamen PCL itu insersinya di intercondylaris yang lateral. Untuk otot dan tendon otot yang em, mendukung dari artikulasi genus sendiri itu eh, yang pertama untuk ototnya itu ada otot hamstring, quadriceps dan juga otot gastrocnemius. Ini yang quadriceps, tapi untuk yang hamstring dan gastrocnemius itu tidak terlihat di dalam gambar ini. Ya, kalau yang quadriceps itu digunakan untuk flexor lutut, jadi untuk memfleksikan lutut dan juga untuk rotasi internal dan eksternal pada lutut. Contoh otot quadriceps ini dia ada tiga jenis otot, yaitu ada yang mencangkup tiga otot, yaitu ada biceps femoris, semitendinosus, dan juga semimembranosus. Untuk yang quadriceps ini dia digunakan untuk ekstensor lutut. Muskulus quadriceps ini juga mencangkup beberapa tulang seperti flexur femoris, vastus medial, vastus lateral, dan juga vastus intermedius. Yang terakhir itu adalah gastrocnemius. Untuk gastrocnemius ini dia berada di apa di artikulatio genu juga itu digunakan untuk flexor lutut tapi yang bagian belakang kaki. Jadi walaupun dia melewati dari artikulasi genu tapi gastrocnemius itu berada di agak bawah. Untuk berperan pada bagian kaki yang agak bawah. Untuk tendonnya itu ada tendon quadriceps, tendon hamstring dan juga tendon patella. Tapi sebenarnya tendon-tendon ini itu tidak ada yang berhubungan langsung dengan ACL, tetapi tendon-tendon ini itu akan membantu struktur lutut secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pada ACL saja. Yang pertama ada quadriceps femoris. Tendon quadriceps femoris ini dia eh, melekat nantinya akan melekat pada patella. Ini kan tendon quadriceps femoris. Nantinya dia akan melekat pada patella, kemudian akan menjadi ligamen patella sampai ke tuberositas tibiae. Kemudian untuk tendon hamstring itu digunakan untuk stabilitas lutut, tetapi dia tidak terlihat di sini. Kemudian ada juga ligamen patella seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ligamen patella ini merupakan kelanjutan dari ligamen quadriceps. Fungsinya untuk dan ligamen patella dan ligamen quadriceps ini keduanya dapat mempengaruhi stabilitas dari ACL.
Jadi kalau misalkan terdapat cedera pada tendon patella ini, itu dapat mempengaruhi fungsi dari ACL. Berikutnya adalah bursa khusus yang ada pada articulatio genu. Itu ada bursa yang di depan patella disebut juga bursa subfacialis prepatellaris karena dia di depan patella. Kemudian yang berada di atas patella disebut juga bursa suprapatellaris dan yang di bawah patella disebut juga bursa infrapatellaris. Ada yang profunda, ini profunda. Kemudian yang di bagian sini itu terdapat bursa bursa subpoplitea. Di bagian posteriornya terdapat bursa subpoplitea. Nah, untuk bursa yang infrapatellaris ini itu di dalamnya terdapat cairan yang membantu melumasi sendi lutut sehingga dapat melindungi patella dari gesekan dan juga tekanan. Oh, untuk vaskularisasi dari articulatio genu sendiri itu untuk vaskularisasi arteri itu kan dia dari jantung kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Itu di bagian depannya itu kan nanti terdapat arteri femoralis, kemudian nanti menjadi arteri femoralis profunda, kemudian akan berubah menjadi arteri poplitea ini di posterior lutut. Jadi ini bagian belakang lutut. Kemudian arteri poplitea ini akan terbagi menjadi dua, yaitu arteri inferior tibialis arteri tibialis anterior, kemudian arteri poplitea ini akan terbagi menjadi dua, yaitu arteri tibialis posterior dan juga arteri tibialis anterior. Nah, yang posterior ini akan mengalirkan darah menuju arteri fibularis ke arteri fibularis brevis dan masuk ke telapak kaki, di mana nantinya akan terbagi menjadi arteri plantaris medialis dan juga arteri plantaris lateralis. Kalau misalkan yang arteri tibialis anterior nanti akan memasuk kompartemen anterior yang di tungkai, pergelangan kaki, dan lanjut ke dorsum kaki sebagai arteri dorsalis pletis. Kalau venanya untuk vaskularisasi venanya itu dia eh, untuk artikulasi vena itu kan dia akan memberikan darah untuk artikulasi vena itu kan mengalir dari akan mengalir dari bawah ke atas atau ke jantung atau ke jantung. Jadi untuk vaskularisasi vena sendiri itu kan akan mengalirkan dari bawah ke jantung. Nah, itu ada melalui dua cara, yaitu secara superficial atau yang atas dan juga yang secara profunda atau dia yang dalam. Nah, darah-darah dari kaki itu akan mengalir ke vena savena, akan mengalir ke vena savena parva. Yang ini kemudian vena dari vena savena parva ini akan bersatu dengan vena profunda lainnya dan bertemu menjadi vena poplitea di articulatio genu ini. Kemudian vena ini akan mengalir menuju ke vena femoralis, akan menuju vena femoralis. Lalu vena savena magna yang ada di bawah tadi itu juga akan mengalir di medial tungkai bawah dan membentuk koneksi dengan vena profunda. Jadi savena magna ini akan bersatu dengan vena profunda tadi dan akan lanjut ke arah superior untuk bersatu dengan vena femoralis tadinya sudah yang tadinya dari vena poplitea kan sudah menjadi vena femoralis. Nah, vena savena magna ini nantinya juga akan bersatu menjadi vena femoralis juga. Nah, selain itu, selain dari vena poplitea dan vena savena magna, ada vena lain yang akan bersatu menjadi vena femoralis, yaitu vena femoris profunda. Vena femoris profunda ini nantinya juga akan menerima darah dari paha yang bagian profunda dan akan bersatu dengan vena femoralis. Lalu dari vena femoralis itu akan menuju ke vena iliaca externa, kemudian ini ke vena iliaca externa, kemudian nantinya akan ke vena iliaca communis, kemudian berlanjut ke vena cava inferior. Berikutnya ini yang tadi sudah saya jelaskan tentang arteri dan venanya, vaskularisasinya. Berikutnya saya ingin membahas tentang
ekstremitas atas yaitu plexus brachialis tepatnya. Jadi plexus brachialis itu apa sih? Plexus brachialis ini merupakan anyaman-anyaman atau gabungan-gabungan dari saraf-saraf yang berada di C5 atau nervus cervicalis 5 sampai ke T1 atau nervus thoracalis 1. Untuk fungsinya sendiri itu adalah untuk persyarafan sensoris kulit ke struktur yang dalam seperti sendi dan persyarafan motoris menuju ke otot-otot dan mempengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor sinaptis dan sekremotor parasinaptis yang mempersarafi kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat. Nah, plexus brachialis sendiri itu nantinya akan menginervasi bagian lengan atas kita dan juga sebagian lengan bawah kita. Untuk plexus brachialis ini nantinya akan bercabang-cabang atau akan membentuk skema menjadi ramus, kemudian trunkus, kemudian divisi, korda, dan juga yang terakhir adalah cabang nervus. Jadi yang pertama adalah ramus. Ramus sendiri dia merupakan cabang saraf dari akar saraf terminal plexus brachialis dari C5, C6, C7, C8 sampai T1. Kemudian ada trunkus. Trunkus itu merupakan eh, trunkus itu jadi dari ramus C5 sampai T1 tadi dia akan bergabung bersama untuk membentuk tiga trunkus utama. Untuk membentuk tiga trunkus utama yaitu ada trunkus superior, trunkus tengah dan juga trunkus inferior. Untuk yang superior itu merupakan gabungan antara ramus 5 dan 6 untuk akan merupakan gabungan dari ramus di C5 sampai C6. Untuk yang tengah merupakan gabungan dari ramus C1 merupakan untuk yang tengah merupakan ramus dari C7 dan yang inferior merupakan gabungan dari ramus C8 dan T1. Kemudian setiap trunkus ini akan terbagi menjadi dua divisi yaitu anterior atau ventral dan juga posterior atau dorsal untuk tiap trunkusnya. Jadi nanti totalnya ada 6 divisi. Jadi ada superior anterior, superior posterior, middle anterior, middle posterior dan begitu seterusnya. Berikutnya akan menuju ke korda. Korda itu nantinya jadi untuk di korda, divisi anterior dan posterior ini akan tergabung membentuk 3 korda dan dibagi berdasarkan letaknya terhadap arteri utama plexus brachialis yaitu arteri axillaris. Untuk lateral merupakan gabungan antara trunkus superior dan middle, sedangkan medial merupakan bagian dari trunkus inferior. Kemudian nantinya setelah dari korda itu akan menuju ke cabang-cabang nervus. Cabang-cabang nervus ini merupakan akhir dari korda yang berupa cabang saraf yang menginervasi otot. Ada 5 cabang nervus yang berada di dalam plexus brachialis, yaitu adalah nervus musculocutaneus, axillaris, medianus, radialis, dan juga ulnaris. Yang pertama adalah nervus musculocutaneus. Nervus musculocutaneus ini dia nantinya akan menginervasi musculus coracobrachialis, brachialis, dan juga biceps brachii yang berada di regio dorsum yang berada di regio eh, brachii milik kita. Nantinya nervus musculocutaneus ini akan menjadi nervus cutaneus lateral di lengan atas. Berikutnya adalah nervus axillaris. Nervus axillaris ini dia berada di cervicalis 5 sampai cervicalis 6. Dia nantinya akan menginervasi musculus deltoideus dan juga musculus teres minor. Dan nantinya dia untuk di bagian kulitnya akan menginervasi bagian eh, atas kulit kita, akan menginervasi bagian atas lengan kita. Berikutnya ada nervus medianus. Nervus medianus ini dia akan mengintervasi bagian anterior dari lengan kita dan nantinya akan menginervasi bagian lateral telapak tangan kita dan juga bagian lateral 3,5 jari-jari kita. Berikutnya adalah nervus radialis. Nervus radialis ini dia nantinya akan menginervasi triceps brachii, supinator, anconeus, brachioradialis, dan juga musculus-musculus extensor yang berada di lengan kita. Ini ini semuanya untuk menginervasi regio brachiomil kita. Berikutnya itu adalah nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini nantinya akan menginervasi bagian anterior dan posterior menginervasi bagian anterior dan posterior permukaan uh, jari-jari kita.
yang terakhir saya akan bahas tentang regiodorsum. Regiodorsum sendiri ada beberapa muskulus yang melekat pada regiodorsum ini. Yang pertama adalah musculus trapezius. Ini yang berada pada punggung kita yang paling lebar ini. Musculus trapezius ini dia ada pars descendens, pars transversa, dan pars ascendens. Dia origonya berada pada protuberantia occipitalis externa dan juga processus spinosus pada VC7 dan semua VT. Untuk insersionya itu berada pada clavicula, spina scapula, dan juga acromion. Yang menginterfasi dari musculus trapezius ini itu adalah nervus accessorius. Kemudian yang kedua ada musculus latissimus dorsi. Ini yang berada pada bagian punggung kita, itu yang paling lebar. Itu origonya berada di processus spinosus VT7 sampai 12, spina iliaca dan juga 4 costae bagian bawah. Ini insersionya berada pada sulcus intertubercularis humeri dengan inervasi nervus thoracica. Kemudian ada musculus levator scapulae yang pada bagian sini itu origonya merupakan processus transversus VC1 sampai 4 dan insersinya merupakan margo medialis scapula atau disebut juga angulus superior pada scapula kita yang bagian sini itu. Ini insersinya. Kemudian ini inervasinya oleh nervus dorsalis scapula. Berikutnya ada musculus rhomboidus minor dan mayor. Minor yang berada di bagian lebih superiornya, sedangkan mayor yang lebih inferiornya. Untuk yang minor itu origonya terdapat pada processus spinosus VT2 sampai 5, sedangkan yang mayor pada processus spinosus VT7 dan VT1. Untuk keduanya itu insersinya terdapat pada margo medialis scapula, yang bagian medialis scapula ini ya. Dan ini keduanya diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, ini merupakan salah satu klinis pada ekstremitas superior milik manusia, yaitu adalah wing scapula. Ini ya, terlihat dia wing scapulanya, penonjolannya ini. Itu merupakan klinis yang terjadi akibat lesi pada nervus thoracica longus ini, yang berada bagian ini, atau sering disebut juga scapula alata. Jadi dia kayak membengkok gitu. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata atau salah menyebutkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.